Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Miss Yuni dalam pembelajaran tematik 5D subtema 3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Nah, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Nah, tradisi berbalas pantun biasanya dilakukan pada upacara adat pernikahan Melayu dan juga Betawi. Sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun tua, yaitu pantun yang berisi nasihat dan juga tentang ajaran moral. Indonesia memiliki beragam budaya. Pengenalan antar budaya daerah terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan juga ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat? Yang pertama, ada faktor perbedaan sumber daya alam. Nah, pada faktor ini, perbedaan sumber daya alam ini berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Kemudian, ada faktor perbedaan kondisi kependudukan atau faktor demografis. Kondisi kependudukan ini mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Kemudian, faktor mobilitas barang dan jasa. Di sini, lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah. Kemudian, faktor selanjutnya adalah persebaran kegiatan ekonomi. Nah, saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi juga harus merata. Interaksi yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi melalui berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan memengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Sekarang, masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda, namun ketiga hal tersebut saling berkaitan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Lihat di sini, hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga. Sedangkan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga. Apa contoh hak dalam warga masyarakat? Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah contoh-contoh hak sebagai warga masyarakat. Sekarang, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, kemudian menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Berikutnya ada mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi ini adalah beberapa contoh kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang, apa contoh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, tanggung jawab untuk mengikuti pemilihan ketua RT atau RW.
Kemudian menghargai hasil diskusi warga, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan ronda malam, dan mengikuti kerja bakti. Nah, jadi ini semua adalah beberapa contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran kelima dengan muatan SBDP dan IPA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, masih ingatkah kamu langkah-langkah membuat cerita bergambar? Berikut adalah langkah membuat cerita bergambar. Kita ingat kembali ya. Yang pertama, kamu harus menentukan tema cerita atau apa cerita yang akan digambar. Nah, kalau kamu mau buat ceritanya sendiri, maka kamu tentukan terlebih dahulu apa tema dari keseluruhan cerita yang ingin kamu buat. Nah, kalau kamu mengambil dari cerita yang sudah ada, maka kamu tentukan cerita apa yang akan kamu buat gambarnya. Nah, misalnya di sini kita akan pilih cerita si Pitung. Nah, cerita si Pitung ini kan cerita yang sudah ada. Nah, dari cerita si Pitung ini kita tentukan bagian mana dari cerita si Pitung yang akan kita gambar. Kemudian, setelah menentukan tema, kamu menentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh ini nantinya akan kita gambar. Misalnya, kalau cerita si Pitung, tokohnya ada Pitung, ada Rais, dan juga ada Kompeni. Kemudian, kamu membuat atau mempelajari alur cerita. Jika kamu membuat ceritanya sendiri, maka kamu harus membuat alur ceritanya yang berurutan. Nah, kalau kamu menggunakan cerita yang sudah ada, kamu pelajari dulu alur ceritanya untuk membuat gambarnya. Misalnya, di sini alur cerita si Pitung. Si Pitung itu rajin mengaji dan silat. Kemudian, si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-teman. Dan si Pitung gagah berani melawan kompeni Belanda demi rakyat. Nah, setelah kamu buat semua, barulah dibuat sketsa gambarnya. Dan setelah jadi sketsa gambarnya, diwarnai agar gambarnya lebih bagus. Sudah ingat kembali ya langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar? Nah, inilah contoh gambarnya. Tadi gambar adegan yang pertama, si Pitung rajin mengaji dan silat. Kemudian, si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dan adegan yang ketiga, si Pitung di sini gagah berani melawan kompeni. Tahukah kamu, kemampuan bela diri memiliki manfaat loh bagi tubuh kita? Apa saja manfaat bela diri bagi tubuh kita? Yang pertama, ada manfaat fisik dari bela diri. Nah, bela diri ini membantu kelancaran proses peredaran darah di dalam tubuh kita. Karena bela diri ini termasuk olahraga. Nah, olahraga itu dapat membantu kelancaran proses peredaran darah di dalam tubuh. Kemudian, ada manfaat emosional. Nah, di sini dalam bela diri membantu pengendalian emosi. Dan juga ada manfaat sosial. Di sini bela diri sebagai perlindungan untuk diri kita. Olahraga itu sangat penting ya bagi tubuh. Aktivitas olahraga mendorong semua bagian tubuh untuk bekerja dengan optimal, termasuk untuk organ jantung kita. Nah, jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Jantung menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Kalau kesehatan jantung tidak dijaga, maka akan menimbulkan penyakit yang akan mengganggu organ peredaran darah. Jadi, organ jantung itu betul-betul penting dan harus selalu kita jaga kesehatannya. Berikut adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Ada serangan jantung dan juga ada stroke. Nah, kedua penyakit ini terjadi karena adanya penyempitan, penyumbatan maupun kerusakan dari pembuluh darah. Perhatikan di sini, pembuluh darah itu kan termasuk organ peredaran darah. Nah, jika pembuluh darah mengalami penyempitan atau penyumbatan, maka kalau penyempitan atau penyumbatan pembuluh darahnya yang ke arah jantung akan menyebabkan serangan jantung. Ya, jika pembuluh darahnya yang mengalami penyumbatan itu yang ke arah otak, maka akan terjadi penyakit stroke. Nah, kenapa bisa sampai penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah? Nah, ini bisa terjadi karena adanya timbunan materi seperti lemak, zat kapur, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6 dengan muatan PPKN dan Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya.
Minggu pagi, Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Nah, di sini Siti bertanya, "Ayah, apa hal yang menyebabkan banjir?" Kemudian ayahnya menjawab, "Ada beberapa penyebab banjir, diantaranya membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon secara liar." Nah, jadi ada dua hal utama yang sering menjadi penyebab banjir. Nah, berikut adalah dua hal yang sering menjadi penyebab banjir. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya itu di sungai. Nah, sampah yang terbuang di sungai tersebut akan menyumbat aliran air dan nantinya akan menyebabkan banjir. Kemudian, penyebab banjir yang selanjutnya adalah penebangan pohon secara liar. Jika penebangan pohon secara liar ini terus dilakukan, apalagi jika terjadi tebangnya itu di daerah pegunungan, maka akan menyebabkan bencana yang berbahaya, yaitu banjir bandang. Jadi, ini adalah dua hal yang sering menjadi penyebab banjir. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Jika seluruh warga sadar, misalnya untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian seluruh warga sadar untuk selalu menjaga kebersihan, maka wilayah tersebut pasti akan terhindar dari banjir. Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Lingkungan yang baik akan terwujud apabila masyarakat mampu menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Berikut ini adalah contoh-contoh tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Kemudian contoh berikutnya, melakukan tebang pilih. Tebang pilih ini adalah ketika menebang pohon, tidak semuanya dipotong, tapi hanya beberapa pohon yang sudah dipilih yang akan ditebang. Kemudian, membuang sampah di tempat sampah dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berikutnya, mengolah sampah agar dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya, jika sampah organik dimanfaatkan kembali, maka bisa dijadikan sebagai pupuk. Kalau sampah non-organik dimanfaatkan kembali, bisa dijadikan berbagai macam barang-barang daur ulang. Kemudian, menyelenggarakan siskamling. Mengurangi penggunaan plastik. Kenapa harus dikurangi penggunaan plastik? Karena plastik ini akan sulit hancur, jadi akan menjadi sampah yang akan terus menimbun dan akan terus semakin menumpuk sampah plastik. Jika kita mengurangi sampah plastik, maka kita juga ikut mengurangi timbunan sampah. Dan juga menggunakan transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum, kita dapat membantu mengurangi karbon dioksida yang ada di lingkungan. Jadi, ini adalah contoh-contoh tanggung jawab warga dalam menjaga lingkungan. Dan masih banyak lagi ya tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh warga dalam menjaga lingkungan. Ini hanyalah contohnya. Nah, apa manfaatnya jika kita bertanggung jawab menjaga lingkungan? Yang pertama, bisa terhindar dari berbagai penyakit. Tubuh kita akan sehat. Kemudian, lingkungan menjadi aman, bersih, dan juga tertib. Lingkungan juga bisa bebas dari polusi. Dapat mengurangi resiko terkena bencana alam. Contohnya bencana alam banjir. Jika menjaga kebersihan lingkungan, jika tidak menebang pohon, maka resiko terkena bencana banjir dan juga banjir bandang akan terkurangi. Kemudian kita juga ikut menjaga kelestarian lingkungan. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun. Nah, perhatikan pantun berikut ini. Aku punya 10 orang sahabat, mereka semua menyenangkan. Tanggung jawab masyarakat salah satunya menjaga kebersihan. Nah, dari pantun ini kira-kira apa ya amanatnya? Ya, amanat pantun di atas adalah sebagai masyarakat kita harus selalu menjaga kebersihan karena hal tersebut merupakan. Jika kalian sudah menonton dan memahami video pembelajaran tersebut, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Tuliskan masing-masing 2 contoh hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah varises adalah: nomor 3. Sketsa gambar cerita biasa dibuat menggunakan nomor 4. Melakukan reboisasi yang dilakukan setiap tahun sekali merupakan bentuk interaksi manusia dengan nomor 5. Amanat pantun biasanya terdapat pada bagian Oke anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Thank you very much for your attention, and the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.